Oke, halo semuanya. Nama saya Alvinda Princess. Saya adalah salah seorang dari alumni BINUS. Saya masuk ke BINUS itu pada tahun 96 sebagai lulusan S1 pada jurusan komputerisasi akuntansi, lulus tahun 2000, dan lalu saya lanjut lagi untuk program doktor S3 di BINUS juga, BINUS Business School untuk jurusan Doctor of Research in Management pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Saat ini saya bergerak di beberapa bidang sebetulnya, tapi memang terutama di pendidikan. Dan contohnya seperti mungkin kita bisa lihat di sini, ini ada yang disebut dengan Westin Group, di mana itu mengepalai 4 bidang usaha, yaitu di pertama itu adalah untuk sekolah formal dari TK sampai SMA. Lalu yang kedua, kami juga memiliki publikasi ya, publishing untuk jurnal akademis juga. Dan yang ketiga untuk food and beverage. Dan yang keempat adalah untuk konsultan pajak. Oke, jadi saya masih ingat ya pada tahun 1996 waktu saya lulus SMA. Nah, waktu itu memang saya sedang kesulitan untuk keuangan. Nah, kalau ditanya bagaimanakah peran dan kontribusi dari BINUS, ya tentu saja untuk kali ini saya katakan sangat luar biasa besar. Karena saya masih ingat waktu itu karena kesulitan biaya, saya banyak juga mendaftar ke kampus lain. Walaupun diterima di kampus lain dengan nilai yang terbaik, tapi ternyata biaya yang harus dikeluarkan juga sangat besar. Nah, berkat BINUS waktu itu saya bukan saja mendapatkan nilai terbaik, dengan nilai 3 besar terbaik dalam tes masuk, saya mendapatkan full beasiswa selama 1 tahun pertama. Sehingga biaya yang harus saya keluarkan itu sangat sedikit. Nah, apakah dikatakan itu akan membantu karir saya? Oh, tentu saja, karena kalau tanpa pendidikan tinggi, terutama waktu itu dilulus SMA, saya lulus S1, mengambil komputerisasi akuntansi, banyak ilmu yang dapat saya pelajari dan dipraktekkan dalam bisnis saya. Karena waktu itu kebetulan saya memulai bisnis saya saat saya masih lulusnya S1. Jadi waktu itu bahkan masih berkuliah di S1. Dan mungkin peran paling besar luar biasa dari BINUS adalah waktu itu mereka membuat jadwal kuliah yang sangat baik. Sehingga saya hanya perlu datang di malam hari dan juga Sabtu, sehingga waktu Senin sampai Jumat, pagi sampai sore saya bisa habiskan waktu untuk bekerja. Nah, sesudah itu tentu saja waktu S3 saya mengambil doktor. Waktu itu memang usaha saya memang sudah maju, tapi dengan adanya bekal ilmu manajemen yang saya dapatkan itu banyak memberikan perubahan, sehingga bisnis yang dijalankan tentu saja bisa semakin baik dan semakin berkembang. Oke, nah kita tidak akan bisa berkuliah dengan bahagia kalau kita tidak menyempatkan waktu untuk berorganisasi. Nah, waktu saya ikut kuliah S1 di BINUS, saya mengikuti organisasi yang disebut dengan Swana Rapala. Kegiatan ini adalah kegiatan pecinta alam, sehingga waktu itu pun saya masih ingat, saya menggunakan waktu-waktu libur untuk mengikuti kegiatannya karena saya sembari berkuliah, juga sembari bekerja di malam hari. Saya mencari memang organisasi yang tidak memakan waktu terlalu banyak dan juga bisa melakukannya di waktu luang. Nah, mengenai kegiatan sosial dan kebetulan saya juga memang cukup aktif di organisasi keagamaan waktu itu, sehingga mengikuti beberapa kali acara dan juga waktu itu dari BINUS melakukan kita sebutnya itu latihan dasar kepemimpinan. Jadi waktu saya juga mengikuti di mana kami semua dari setiap himpunan mahasiswa kami dikumpulkan untuk diajarkan mengenai latihan dasar kepemimpinan. Sehingga hal itu tentu saja sangat membantu dalam kemampuan atau skill dalam mengembangkan kemampuan berorganisasi.
Kalau kita bicara tentang pengalaman yang berkesan ya selama saya melakukan kegiatan kewirausahaan, nah saya masih ingat bahwa tantangan terbesar yang saya hadapi tentu saja adalah jatuh bangunnya. Karena tidak ada suatu usaha yang bisa berjalan sukses tanpa tantangan. Nah yang paling besar tantangan yang saya rasakan itu adalah waktu kekurangan dana begitu ya. Karena dalam suatu pengembangan usaha pastinya kita membutuhkan dana. Nah saya masih ingat waktu itu saya mengajukan pinjaman karena waktu itu saya sendiri baru masih kuliah S1. Ya, jadi itu pinjaman pertama saya ke bank, saya tidak sebut nama bank swastanya. Lalu melalui proses panjang karena saya barusan anak S1, tidak memiliki modal apapun, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan izin dan juga bank tersebut percaya sehingga saya bisa mendapatkan pinjaman saya yang pertama. Lalu dilanjutkan lagi 2 tahun, 3 tahun. Untuk pinjaman-pinjaman berikutnya tentu saja nilainya semakin besar. 10 kali lipat, 20 kali lipat. Mungkin ada sedikit satu pelajaran yang bisa saya informasikan kepada teman-teman sekalian, terutama para binusian. Kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur terutama, yang terpenting adalah kita harus memiliki kredibilitas yang baik. Itu adalah satu hal yang sangat saya pelajari, karena saya tidak mungkin bisa melakukan pengembangan usaha jikalau kita tidak memiliki kredibilitas yang baik. Dari pihak bank tidak akan dengan begitu mudah percaya. Saya masih ingat waktu itu saya mengambil pinjaman ketiga yang nilainya sangat fantastis ya waktu itu. Lalu saya harus pergi sampai bertemu untuk tingkatan approval sampai ke 4, ke 5, sampai ke presiden direktur dari bank tersebut. Dan bank tersebut berkata seperti ini, "Ibu, kamu ini baru umur 21 dan kamu sudah melakukan pinjaman sebesar ini. Sebetulnya secara standar kami tidak akan mengizinkan, tapi melihat histori yang begitu bagus baik kartu kredit, karena itu juga dilihat loh teman-teman. Kartu kredit, pinjaman-pinjaman lainnya, bagaimana kiprah kita dalam melakukan suatu kegiatan, itu akan menjadi nilai tambah yang akan menjadi penilaian bagi pihak bank. Dan itulah yang menyebabkan kredibilitas kita semakin baik dan sampai sekarang. Dan itulah yang ingin saya share sehingga kita sebagai entrepreneur seharusnya kita memiliki nilai kredibilitas dan sehingga para klien dan teman-teman rekan-rekan bisa memiliki trust yang tinggi terhadap kita. Mungkin itu. Oke, kalau membicarakan mengenai sejarah Westin, ini cukup panjang ya, tapi saya akan coba persingkat. Tapi waktu lulus SMA, tadi saya sudah ceritakan bahwa saya ingin kuliah, tapi karena keterbatasan dana, lalu saya waktu itu sudah melakukan rencana begitu. Oke, saya mau kerja dulu. Karena biasanya kalau lulus SMA itu kita sudah ujian nasional di bulan April. Lalu saya hitung, oke, bulan April mulai kuliah itu bulan September. Maka saya punya waktu 3 bulan untuk bekerja. Maka saya mencari kursus di dekat rumah, di mana saya bisa mengajar. Nah itu saya tidak sebut nama kursusnya, tapi saya mengajar di situ selama 3 bulan. Nah waktu itu saya masih ingat, walaupun saya barusan lulus SMA, tapi saya dipercaya untuk mengajar banyak sekali kelas dan murid-muridnya bertambah terus. Dan bahkan saya mengajar anak-anak yang sudah kuliah, bapak-bapak. Dan itu saya cukup bahagia begitu ya dengan pengalaman pertama saya mengajar di kursus. Saya masih ingat waktu itu, walaupun memang saya sudah menjadi penerjemah, translator sejak saya SMP. Nah saya masih ingat karena waktu itu kuliah BINUS, akhirnya saya dapat beasiswa teman-teman. Sehingga dana yang saya kumpulkan sebetulnya untuk membayar kuliah, tapi ternyata itu tidak terpakai. Nah itu saya masih ingat, lalu saya tabung. Sesudah itu saya bekerja di beberapa perusahaan berganti. Jadi sambil saya kuliah di BINUS, saya bekerja di PT yang namanya PT Wilton Wahana, yang terletak di area Harko Mangga 2, dan di sana saya menjabat sebagai Finance and Accounting Manager. Nah ternyata yang bisa menyebabkan akhirnya saya membuka Westin adalah kesan dan mungkin kita bilangnya pengalaman dari siswa-siswi yang menjadi siswa-siswi saya saat di kursus Inggris ternyata meninggalkan kesan yang mendalam buat mereka. Karena begitu saya keluar dari
kursus tersebut, mereka banyak memberikan souvenir, saya masih ingat, tapi saya pikir hanya sebatas souvenir. Tapi ternyata mereka menghubungi saya terus-menerus. Jadi mengatakan, Miss Vin, kapan kamu akan buka kursus lagi? Nah, waktu itu saya masih ingat di tahun 1999, saya membuka kursus bahasa Inggris. Jadi sesudah saya pulang dari kantor, saya juga sempat kerja di BINUS sebetulnya sebagai asisten lab akuntansi. Nah, karena begitu saya akhirnya diterima di kantor, lalu saya resign dari BINUS sebagai asisten lab akuntansi, dan saya langsung fokus di pekerjaan, dan begitu di pekerjaan itu saya diundang untuk membuka kursus, saya membuka kursus. Jadi saya paginya kerja di kantor, terus saya pulangnya masih melanjutkan kursus. Jadi kursusnya hanya buka jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi kayaknya nggak ada berhentinya ya kalau sebagai entrepreneur ya. Nah, saya masih ingat itu berjalan selama 3 tahun, mohon maaf. Nah, 3 tahun itu jumlah siswanya terus-menerus meningkat. Waktu itu masih di gedung A. Nah, akhirnya pada tahun 2003, ya 2002 akhir, saya didatangi oleh orang tua siswa. Karena waktu itu tempatnya masih jelek banget gitu ya, hanya berupa garasi gitu, garasi rumah yang saya sulap menjadi 2 kelas. Bahkan AC-nya pun 2 kelas dibagi gitu ya, jadi 1 AC buat 2 kelas karena waktu itu keterbatasan biaya. Jadi uang yang saya tabung waktu saya kerja sebelum itu masih berguna dan bisa dipakai. Nah, waktu itu saya masih ingat orang tuanya itu hadir, bahkan saya masih ingat namanya ya, tapi mungkin saya sebut. Nah, mereka datengin saya karena mereka itu adalah siswa-siswi yang bisa les di situ lama banget, bisa sampai waktu itu udah hampir ratusan gitu ya. Mereka menginfokan, Miss, segera buka sekolah ya. Kalau misalkan Miss buka sekolah, anak saya udah pasti sekolah di sini. Nah, saya waktu itu masih ingat, saya masih kerja di kantoran. Dan saya berpikir dilema banget karena secara posisi saya sudah baik ya dan bagus, dan kantor itu TBK ya. Nah, waktu saya pikir dan saya cukup bergelut ya waktu itu, akhirnya pada tahun 2002 itu akhirnya saya memutuskan, oke lah, ini kayaknya nggak bisa zona nyaman terus ya. Saya akhirnya keluar dari kantor, tapi tidak langsung membuka sekolahnya. Karena saya belajar dulu. Saya belajar bagaimanakah mengenai pendidikan formal. Karena selama ini saya tidak ada background di pendidikan formal. Sambil saya juga menerima kursus pelajaran untuk lebih memahami secara format. Bagaimana jadwal-jadwalnya, bagaimana pengaturan jam belajarnya, bagaimana peraturan dinas. Dan juga saya sempat mengajar di salah satu sekolah swasta. Nah, sesudah itu tahun 2002 saya sambil juga masih membuka kursus. Akhirnya saya tahun 2003 itu benar-benar saya full berhenti dari seluruh pekerjaan yang ada dan saya fokus di membuka sekolah Westin. Nah, waktu itu kursus saya disebutnya namanya The Expert. Itu pertama kali The Expert. Kenapa namanya Westin ya? Jadi ada psikologis yang besar di balik kata The Westin. Westin bukan The Westin. Nah, Westin itu singkatan dari 2. West itu Western dan In itu Indonesia. Oke, nah kalau dilihat dari logonya, logo itu berwarna merah dan putih. Merah dan putih itu melambangkan Indonesia. Bahwa kami sebetulnya tidak ingin mengubah tatanan dari filosofis Indonesia, itu kita masukkan. Karena kita percaya bahwa sebagai warga Indonesia kita harus terus memajukan Indonesia, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bukan berarti kita memajukan Indonesia lantas kita kalah dalam persaingan global. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya juga itu menyerupai timbangan. Timbangan huruf W, maksudnya begini, bahwa kita harus selalu balance. Karena kita tidak bisa melaksanakan sesuatu jika kita tidak seimbang. Jadi baik unsur-unsur barat yang kita serap dan unsur Indonesia harus berjalan seimbang karena kita ingin maju di pendidikan global, tapi kita juga ingin lebih baik dalam menerapkan unsur-unsur dari kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi begitu ceritanya untuk Westin, tapi kenapa kalau pertanyaan berikutnya, kenapa West, kenapa enggak East gitu ya? Nah, dari pengalaman yang saya hadapi, terutama saya banyak berkaca kepada pendidikan di luar negeri, khususnya ke Barat sebagai negara maju.
Karena saya percaya sebagai seorang entrepreneur kita juga harus punya benchmark yang baik. Nah, kalau benchmarknya saya ke East saat ini memang belum, tapi saya lebih memang fokusnya ke West karena mereka memiliki banyak sekali pendidikan berkualitas. Dan itu pun saya tidak asal memasukkan karena sebelum membuka sekolah pun saya banyak berkaca. Jadi saya banyak mengunjungi negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan baru saja saya kembali dari UK dan juga dari Australia. Nah, itu saya melihat begitu ya, seperti apa sih pendidikan yang baik, yang berkualitas, sehingga hal itu bisa kita serap, yang baik kita serap, yang tidak baik tidak kita serap. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah dari Westin. Westin School memiliki banyak sekali sebetulnya perbedaan dengan sekolah lain. Mungkin bisa sedikit flashback di tahun 2003, pada saat Westin pertama kali dibuat, pertanyaan yang selalu ada di dalam benak saya itu adalah satu, apa sih yang berbeda dari Westin dengan sekolah lain? Value apa yang kami tawarkan buat mereka? Saya masih ingat pada tahun 2003, waktu itu di sekeliling Westin terutama di area Telugong, itu tidak banyak sekolah yang berbahasa Inggris dan juga Mandarin. Saya masih ingat juga waktu itu banyak sekali perdebatan, banyak sekali pro dan kontra bagaimana kami ingin melaksanakan dan mengimplementasikan, karena banyak sekali dari orang tua yang mengatakan mereka tidak memiliki basic di dalam bahasa Inggris. Namun waktu itu saya sudah berketetapan tentu saja dengan melalui beberapa pengamatan bahwa apabila sekolah Westin ingin maju dan kami tidak tampil beda dengan yang lain, tidak punya nilai value added plus yang ingin kami tambahkan, tidak akan berhasil. Maka waktu itu saya menetapkan, oke, kita akan tetap strict, ya, tetap akan fokus ke keunggulan utama kami adalah kita akan speak in English and Mandarin. Nah, waktu itu cukup panjang perjalanannya sehingga kami harus berusaha meyakinkan kepada para stakeholder ya. Tapi syukurlah, makanya saya katakan tadi puji Tuhan saya memiliki kredibilitas yang baik. Para orang tua percaya gitu ya, karena waktu itu saya sudah katakan bahwa orang tua sudah mengatakan kalau Miss buka sekolah ini anak langsung saya daftarkan. Jadi saya tidak pernah perlu membuka iklan, saya tidak perlu harus bicara banyak, karena begitu saya buka sekolah langsung anak-anak kursus itu pada mendaftar. Begitu, jadi hanya dalam waktu 3 bulan itu siswanya hampir 80 dari 3 orang pertama dibuka. Nah, itu adalah value added plus pertama yang kami tetapkan. Nah, dengan berjalannya waktu tentu saja persaingan global dan kita perlu meningkatkan keunggulan kompetitif, value added ini kami tambahkan terus sambil tetap mempertahankan yang lama. Contohnya seperti apa? Saya sendiri sebagai seorang entrepreneur percaya bahwa kita harus selalu berinovasi dan memiliki teknologi yang baik. Sehingga waktu itu banyak sekali perubahan yang saya lakukan. Contohnya, dalam pembuatan buku, makanya saya bilang kita itu publishing, tapi tidak menggunakan banyak resources dari luar. Kami buat sendiri buku kita rumuskan sendiri, sehingga memang kurikulum yang kami tetapkan atau kami berikan kepada siswa memang bukanlah kurikulum jadi yang tinggal kita terima dari penerbit dan kita lakukan. Tapi tidak, itu adalah hasil formulasi dari kami sendiri. Yang berikutnya itu adalah kemampuan soft skill. Nah, dari kami sangat mementingkan kemampuan soft skill sehingga siswa-siswa kami push, lebih cocoknya kami push. Kenapa? Kami paksa mereka untuk lebih berani berekspresi, berani mengemukakan pendapat, berani menunjukkan hasil karya mereka. Contohnya seperti ini, ya, ini juga adalah hasil lukisan dari siswa-siswi Westin yang setiap tahun akan kami lakukan lelang. Nah, ini adalah lukisan-lukisan yang mungkin kemarin tidak terjual dalam lelang, tapi bukan berarti tidak baik. Tapi karena memang mungkin karena art itu masalah selera. Dan selain itu juga science, mereka banyak melakukan pembuatan-pembuatan eksperimen yang memang bisa menjadi wujud nyata. Nah, yang berikutnya itu adalah mungkin values. Kita memiliki values yang jelas, cultural values kita sebut dengan CLICK. CLICK itu singkatan dari caring, learning, integrity, collaboration, and kindness. 5 values ini selalu kami terapkan kepada seluruh siswa-siswi dan stakeholder untuk membuat mereka paham bahwa segala format, segala program yang kami jalankan pasti based on these 5 values.
Oke, dan mungkin yang terakhir yang bisa saya katakan sebagai salah satu nilai Edit Plus kami adalah kami sangat mementingkan entrepreneurial skills. Karena saya sendiri sebagai seorang entrepreneur, saya ingin supaya siswa-siswi kita itu memiliki keberanian, karena mereka sudah dapat keberanian, mereka tampil di depan umum, mereka berani berekspresi, tapi mereka berani nggak menjadi seorang wirausaha? Mereka mampu nggak mewujudkan hal ini? Sehingga kami tuh selalu, terutama saya, kita akan selalu membuat kegiatan-kegiatan yang meminta mereka, misalkan kamu membuka booth untuk berjualan barang atau memperkenalkan produk. Bahkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Westin, kami akan selalu membuat booth untuk alumni. Jadi alumni kami banyak yang berhasil menjadi pengusaha, ya, dan lulusnya dari Jerman, China, Malaysia, Taiwan. Mereka selalu hadir ke sekolah untuk mereka minimal menunjukkan gitu ya, mereka sudah kerja di mana, mereka sudah membuka usaha seperti apa, dan mereka bisa melakukan campaign dari produk mereka. Jadi kami berusaha tetap menjaga hubungan baik dengan para alumni. Sehingga untuk mewujudkan hal itu, kami per tahun ini juga membuka 2 lab baru, yaitu Home Industry Lab dan juga Research and Innovation Lab. Nah, itu tujuannya tentu saja untuk mendukung, karena mereka saat berinovasi, mereka pastinya butuh biaya, sehingga dari kami akan menyiapkan biaya tersebut. Dan Home Industry Lab, karena mereka saat ini memiliki banyak skill, desain mereka juga baik, bahkan di lapangan kami itu yang mural painting itu siswanya sendiri, satu persatu, sehingga nantinya mereka bisa belajar dan mereka bisa praktek dalam bisnis mereka sendiri nanti. Begitu. Kalau bicara tentang mentor ataupun orang yang mungkin cukup berjasa, ya mungkin saya bisa katakan saat ini ibu saya ya. Jadi mama saya itu orang yang sangat pejuang keras ya dalam bisnis, dan mungkin karena beliau ini, kita tipikal orang itu ya keturunan Chinese gitu ya. Jadi kita tuh banyak dipecut bahasanya gitu ya. Kita selalu, masa kamu begini aja, kamu bisa apa gitu. Jadi saya tuh selalu, aduh, masa sih saya nggak bisa. Jadi terus-menerus, dan saya melihat perjuangan mama saya waktu beliau membuka toko, memang sangat pekerja keras gitu ya. Dan waktu itu beliau tuh sering sekali bercerita, karena beliau tuh pengusaha sukses waktu di Kisaran. Jadi beliau selalu cerita bahwa beliau melakukan tindakan apa, tapi satu hal yang saya pelajari, hal tersebut adalah kita harus berani mengambil keputusan. Karena segala sesuatu yang saya lakukan sampai saat ini itu mengandung resiko. Karena perjuangan, jujur terlihat dari sini, mungkin di video itu terlihat ini halnya simpel, padahal perjuangannya itu sangat amat berat. Sangat, karena begitu banyak tantangan yang dihadapi, ya banyak sekali gangguan-gangguan. Nah, tapi saya selalu percaya satu hal, bahwa kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah, dan juga tentu saja paling penting berserah kepada Tuhan. Jadi waktu itu apapun yang saya lakukan ya teman-teman, saya kalau besok tuh misalkan ada contoh paling gampang lah ya, besok akreditasi ataupun besok ada cicilan dari bank yang harus dilunasi dan saya tidak punya dananya, saya hanya bisa lakukan apa? Kita lakukan yang terbaik, kita berdoa kepada Tuhan, dan nyatanya semuanya tetap berjalan dengan baik. Tapi tentu saja tetap kita berusaha, karena tidak mungkin uang jatuh dari langit, begitu ya. Jadi berjuang keras tanpa pernah menyerah, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, dan lihat mungkin mereka-mereka yang berjuang lebih keras daripada kita. Kalau mereka bisa berjuang lebih keras daripada kita, kita juga pasti bisa. Kalau bicara tentang pencapaian, sebetulnya ada 2 yang ingin saya angkat sebetulnya dalam kesempatan ini. Mungkin pencapaian pertama itu dalam bidang wirausaha ya. Kalau dalam bidang wirausaha, mungkin pencapaian terbesar adalah waktu saya mengambil pinjaman terakhir yang paling besar. Dan itu sekitar 5-7 tahun yang lalu.
dan itu bisa diselesaikan dengan sangat baik walaupun prosesnya panjang sekali untuk approvalnya hampir 1 tahun. Ya, tapi saya masih ingat prosesnya bolak-balik dan untuk setiap kita mau akuisisi suatu gedung itu biasanya negosiasinya bisa bertahun-tahun bahkan untuk cabang Meruya yang baru akan dibuka. Nah, itu mungkin pencapaian dari bidang wirausaha ya, sehingga bisa sampai sekarang ini dengan semua akreditasi unggul, itu pencapaian yang luar biasa. Tentu saja itu semua berkat dukungan seluruh tim juga pastinya dan doa dari keluarga. Nah, kalau secara akademis, karena saya sendiri pastinya orang akademis, pencapaian saya yang paling saya bahagiakan itu adalah waktu tahun 2018, saya masih ingat waktu saya mengambil doktor di BINUS. Saya waktu itu sebetulnya lebih kayak gambling gitu ya. Karena usaha sudah saya berjalan, saya berpikir begini, apakah saya dengan mengambil doktor ini akan membuat saya akan jauh lebih baik? Usaha akan, jadi itu masih tanda tanya karena belum kita lakukan. Nah, begitu saya masuk di BINUS, ternyata banyak ilmu yang saya dapatkan. Karena dokter itu bukan hanya bicara soal kita itu kuliah, tapi kita harus lebih mandiri. Jadi waktu itu banyak sekali sumber-sumber informasi yang saya dapatkan. Jadi saya baca, kemampuan manajemen saya itu semakin baik. Nah, saat itu saya berpikir, kalau saya mengambil doktor manajemen aja yang saya tidak punya background sama sekali karena S1, S2 saya adalah komputer, masa sih saya tidak bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi apabila saya mengambil di bidang lainnya. Nah, waktu itu di tahun 2019 saya masih ingat karena seseorang biasanya kalau mengambil doktor, teman-teman, itu umumnya ya kan karena kita harus lulus dalam 3 tahun dan biasanya secara wajar normal itu 5 tahun. Semuanya udah pada sibuk banget dan saya juga masih mengurus usaha. Terus saya pikir begini, tapi kalau saya ngambil nanti saya sanggup gak ya? Akhirnya dengan penuh kenekatan gitu ya, teman-teman saya juga udah pada bilang saya nekat. Tahun 2019 saya lalu mendaftarkan kuliah saya lagi di Australia, di University of Queensland. Jadi waktu itu tahun 2019 pertengahan. Nah, pertengahan saya mengambil lagi kuliah kedua, jadi bersamaan dengan S3. Dan di akhir bulan Desember 2019, masih Desember 2019, saya kembali mengambil S2 lagi, S2 di UT untuk Magister Pendidikan Dasar. Nah, mungkin terdengarnya, wah ini ngambil 3 kuliah sekaligus dalam waktu yang bersamaan, 1 S3, 2 S2 itu wow gitu ya. Tapi ya sekali lagi saya katakan kalau kita memang mencintai pendidikan dan kita memang ingin memberikan yang terbaik kepada para orang di sekeliling kita dan juga kepada masyarakat pastinya, dan kepada para stakeholder, pastinya kita menganggap itu bukanlah sesuatu yang beban, tapi sebagai sesuatu yang bisa membuat diri kita semakin maju. Nah, itu pencapaian tertinggi karena apa? Saya lulus juga S3-nya summa cum laude, dan saya juga lulus di S2 UT-nya tepat waktu summa cum laude juga. Di BINUS saya lulus 2,5 tahun dari doktor, dan saya juga bisa lulus dari Australia tepat waktu juga, bahkan tercepat di seluruh kohort, tapi dengan nilai yang sangat baik. Ya, tapi di situ tidak ada informasi cum laude atau summa cum laude, tapi itu yang salah satu pencapaian yang sangat saya bahagiakan begitu ya. Nah, untuk pencapaian dan untuk harapan saya ke depannya, apa yang saya capai saat ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang memiliki ending point. Pendidikan menurut saya adalah sesuatu yang terus-menerus harus diperbaiki, dikembangkan, dan juga ditindaklanjuti. Sehingga menurut saya harapan saya ke depannya pastinya Westin School ini bisa terus menjadi pionir. Sebenarnya kita pionir di daerah Jakarta Utara terutama area sini karena kita memang bertampil beda. Dan harapan saya tentu saja sebuah pihak yang terlibat di dalam Westin School bisa semakin bangga, semakin ingin berkontribusi, dan pastinya harapan saya adalah dengan Westin Connected, kami juga karena membuka satu lini baru Westin Connected untuk mencakup seluruh Indonesia.
Harapan kami itu pendidikan yang berkualitas bukan saja dapat dinikmati oleh kalangan atas, tapi juga adalah kalangan menengah ke bawah. Karena itu adalah prinsip kami, dengan harga yang ekonomis dan terjangkau, tapi kita tetap memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Nah, itu untuk harapan, dan juga untuk keluarga tentu saja. Nah, kalau untuk keluarga saya tidak memiliki pengharapan yang terlalu besar, karena menurut saya bisa sehat, kita masih bisa hidup bahagia begitu ya. Karena kalau bahasa kata cukup itu adalah sesuatu yang sangat general ya, dan terlalu luas. Menurut saya sekarang itu semuanya sudah baik. Saya juga menurut saya yang penting keluarga itu sehat, kita bisa terus-menerus melakukan yang terbaik, dan usaha puji Tuhan bisa semakin maju, itu sudah cukup. Hobi saya itu agak unik ya, maksudnya agak unik ini begini, karena hobi saya itu kayaknya saya hampir suka semuanya. Jadi itu, tapi kalau teman-teman mengenal saya, kalau dulu waktu saya SMP SMA, itu saya mengikuti seluruh kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seluruh. Jadi bisa dari pagi saya di sekolah sampai malam saya juga masih di sekolah, karena saya mengikuti semuanya, dari basket, dari voli, dari taekwondo, dari menyanyi, dancing, semuanya. Nah, itu saya sangat menyukai berbagai macam, dan saya juga suka memasak. Tapi kalau bagi teman-teman yang mengenal saya di bangku kuliah dan juga terutama di akademis, mereka hanya akan bilang hobi saya satu, belajar. Itu berkali-kali mereka bilang, Bu El ini hobinya belajar. Padahal hobi saya sebetulnya bukannya belajar, hobi saya banyak. Cuman karena terlihatnya, dan apalagi kita sudah pergi atau masuk ke dunia kerja, kan pastinya saya tidak mungkin menghabiskan waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang mungkin waktu SMP saya masih lakukan. Saya juga suka main game waktu dulu, hobi saya juga salah satunya main game. Tapi saya sadar bahwa saat ini bukan waktunya lagi untuk bermain game. Bikin game boleh, bermain game sudah jangan. Nah, jadi hobi saya sekarang ini berusaha menyelaraskan dengan yang memang berguna bagi orang lain. Contohnya, saya hobinya misalkan memasak, kan banyak orang yang akan mendapatkan manfaatnya. Kalau saya hobinya misalkan, saya juga sampai sekarang masih suka ikut aerobik, masih suka ikut olahraga, belajar salah satunya gitu ya. Jadi hobi saya adalah bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu kali ya. Halo Binusian, nama saya dengan Alvinda Princess, dan saya salah seorang dari alumni Binus. Pada tahun 96 saya mengambil S1 untuk komputerisasi akuntansi, dan tahun 2018 saya mengambil Doctor of Research in Management S3 di Bina Nusantara. Nah, kuliah di Binus sudah memberikan banyak sekali pengaruh dan dampak positif kepada saya, baik dalam hal kesiapan masuk ke dunia industri, dan juga dengan begitu cepatnya perkembangan Binus. Saya masih ingat ya, tahun 96 saya kuliah S1, tempat Binus masih sangat sederhana. Namun kita lihat perkembangan Binus begitu luar biasa, hingga tahun 2023 sudah memiliki begitu banyaknya universitas, kampus lainnya, dan juga berkelas dunia, masuk ke dalam World Rank University. Nah, itu jelas menunjukkan kesungguhan Binus dalam memajukan pendidikan. Hal itulah salah satu yang membuat saya sangat bangga menjadi alumni Binus. Nah, pesan saya bagi Binusian seperti ini. Kita harus memahami bahwa Binus sangat semangat ya, sangat bersemangat untuk memajukan pendidikan, memberikan yang terbaik bagi para Binusian. Namun hal itu tidak akan berhasil kalau para Binusian juga tidak terus melakukan kerja pintar dan juga kerja keras untuk dapat membuat masa depan yang lebih baik. Karena masa depan yang lebih baik, kesuksesan, kewirausahaan, itu semua hanya berupa mimpi kalau kita sendiri tidak melakukan tindakan-tindakan yang mendukung kegiatan tersebut. Binus sudah memberikan fasilitas yang baik, Binus sudah memberikan informasi, tempat, lokasi, kemampuan, dan skill-skill, kesempatan-kesempatan yang baik. Namun jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, hal itu akan menjadi sia-sia. Nah, sehingga pesan saya sekali lagi Binusian, kalau kamu sekarang sedang mengalami kesulitan dalam berkuliah, kalau kamu sedang galau ya,
mungkin karena masalah percintaan atau masalah kuliah yang mungkin bagi kalian sulit, jangan pernah menyerah. Karena dulu posisinya pasti lebih sulit daripada sekarang. Namun jika kami mampu, kalian yang didukung dengan teknologi seharusnya semakin mampu. Apalagi BINUS sudah menyediakan begitu banyaknya fasilitas, begitu banyaknya kesempatan. Jadi kesulitan apapun yang kalian temui seharusnya tidak membuat kalian menyerah. Pasti kalian akan semakin baik dan sukses ke depannya. Kalau bicara tentang berkuliah di BINUS, jelas dengan keputusan saya untuk kembali mengambil S3 di BINUS sesudah menyelesaikan perkuliahan S1 di BINUS, pastinya menunjukkan betapa bangganya saya sebagai alumni BINUS. Dan saya sudah dengan jelas ya memperlihatkan atau memutuskan bahwa pendidikan tertinggi S3 saya pun saya berikan atau saya percayakan di BINUS. Berarti saya sangat bangga sebagai alumni BINUS. Dan dengan kesuksesan ataupun pencapaian yang telah saya capai sampai saat ini, besar atau kecilnya itu pasti karena pendidikan. Dan pendidikan-pendidikan yang saya dapatkan selain dari banyaknya sumber, tapi pastinya semua itu bersumber awalnya dari BINUS Dia 1 dan saat ini berakhir pun masih di Bina Nusantara. Sehingga saya merekomendasikan kepada para BINUSian, jelas tadi sudah saya katakan bahwa begitu cepatnya kemajuan BINUS menunjukkan kesungguhan BINUS dalam memajukan pendidikan dengan menyediakan seluruh fasilitas dan seluruh pendukung yang berkualitas. Maka kalian pastinya tidak salah jika kalian memilih BINUS sebagai tempat kalian melanjutkan pendidikan tinggi, dan saya pastinya sangat merekomendasikan BINUS sebagai tempat kalian untuk menuntaskan atau menuju pintu kesuksesan, baik karir maupun di wirausaha. BINUS University tetap sukses dan makin maju. Harapan untuk BINUS, semoga BINUS selalu berkarya dan sukses selalu untuk membina generasi penerus bangsa untuk menjadi yang terbaik.